Qami'at Tughyan yang disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mengambil banyak fawaid dari apa-apa yang telah disarahkan oleh sang pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa ulumihi fid dharain. Ahlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bi su'in tub wa anta nadim. Jadi ini bait syair yang pertama, ahlis li rabbika. Kita ini disuruh ikhlas dengan apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk Allah. Ikhlas ini apa? Huwa ayyakuna qarduhu mahdud taqarrubi ilallahi ta'ala. Ikhlas itu kita punya tujuan, apapun yang kita lakukan itu tidak ada lain semata-mata untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas. Kalau Al-Imam Al-Jurjani, beliau mengatakan al-ikhlas at-tasbiyatul amali min sawaibil kadari. Ikhlas itu membersihkan amal dari berbagai macam noda kekeruhan. Nah, ini digambarkan. Misalnya seperti apa? Falau nama masalan hatta yariha nafsuhu liyataqawiyya 'ala al-ibadati ba'dahu kana naumu ibadatan. Jadi kalau ada orang tidur aja ini kalau dia ikhlas, ya, kalau dia tidurnya ikhlas, tujuannya adalah untuk menjadikan kekuatan setelah tidur untuk taqarrub kepada Allah, maka tidurnya itu pun bernilai ibadah. Jadi hukum tidur itu kan asalnya kan jaiz, boleh. Jadi kalau kita niatnya baik nih, ini saya kalau nggak tidur nih bisa nggak kuat nih zikir. Nah, misalnya berarti saya kudu tidur dulu. Maka tidurnya itu jadi ibadah. Lagi puasa, daripada kita keluar akhirnya nggak ada manfaatnya, ujung-ujungnya ngomongin orang, menghindari maksiat bisanya cuma dengan cara tidur untuk menjaga puasanya. Maka ya insya Allah tidurnya itu pun jadi ibadah. Ya, tapi jangan puasa ya habis subuh dia tidur, bangun johor dia tidur, bangun asar, habis asar dia tidur lagi, bangun maghrib. Ya benar sih, bagus ya, menghindari hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Tapi kalau sebulan kayak begitu ya insya Allah ya, habis lebaran Idul Fitri itu masuk rumah sakit. Ya kalau dari pagi sampai sore tidur begitu terus dengan dalil naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, benar. Tapi tidurnya gimana dulu? Jadi sekalipun tidur itu kalau misalnya kita niatkan taqarrub kepada Allah, untuk bekal taqarrub kepada Allah, maka niat tidurnya ini bernilai ibadah. Seperti qailullah tidur siang. Tidur siang itu sunnah Nabi, Pak. Ya. Kapan ini dilakukannya? Qabla salati zuhri, sebelum masuk waktu zuhur. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 seperempat. Nah, tidur dah tuh. Tidur. Ya. Niatin apa? Niatin qailullah. Qailullah tuh tidur siang. Bangun johor. Ya, bangun johor, salat zuhur. Nah, itu tidurnya tuh bernilai ibadah. Jadi di dalam agama yang pertama itu ahlis li rabbika. Semua pekerjaan kita itu ikhlaskan semata-mata agar apa? Agar taqarrub, untuk taqarrub kepada Allah. Kita berangkat dari rumah ke Jakarta nyari duit, itu bernilai ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, Pak. Jadi kalau kita maknain ibadah itu cuma sholat, sempit. Jadi kalau kita maknain yang namanya ibadah itu ya sholat, cuma sholat, puasa, zikir, ya sempit. Jadi yang bernilai ibadah itu apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan kalau kita niatin adalah sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kita berangkat
dari pagi misalnya berangkat kerja, ya misalnya kita berangkat usaha, itu setiap langkah itu dinilainya ibadah oleh Allah. Jadi umat Islam itu sebetulnya enak, nyari pahala tuh gampang banget. Nyari pahala itu gampang, ngejar dosa juga gampang. Nyari pahala gampang, ngejar dosa juga gampang. Kita lagi jalan ada duri di jalanan, kita buang. Kita buangnya karena apa? Ya Allah, ntar kalau ada anak kecil ini kena duri kesian, ada orang lewat kena duri kesian, ada batu bulat di jalanan buru-buru kita sepak, kita buang. Dengan tujuan apa? Kita khawatir kalau misalnya ada orang naik motor ya menabrak itu, dia bisa mempar, bisa jatuh. Ya, ini nilainya ibadah. Jadi makanya yang sering saya sampaikan, umat Islam itu potensi buat masuk surga yaitu banyak. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat. Bahkan ada seorang waliullah itu diangkat dia menjadi wali bukan sebab apa? Bukan sebab dia itu banyak ibadahnya, bukan banyak bangun malamnya. Jadi macam-macam. Orang itu diangkat jadi waliullah itu macam-macam. Ada seorang wali diangkat menjadi seorang waliullah gara-gara apa? Tertanam rasa kasih sayang. Dia tiap hari itu bawa gula di plastik. Di mana ada semut dia apa? Ditaruhin gula. Ya biar semut ini nggak kemana-mana. Ada semut ditaruhin gula. Dengan keikhlasan dia, itu Allah angkat dia jadi seorang waliullah. Ada wali ya. Ada wali itu orang diangkat jadi wali itu dengan sebab apa? Ya, ini kalau ada yang bisa begini keren. Dengan sebab apa? Dengan sebab sabar kalau diomelin bini. Ya. Makanya nih bapak-bapak kalau diomelin sama bini sabar aja ya. Kita dibentak sama bini udah diam. Ya, sabar ya Allah. Ada wali diangkat derajatnya jadi waliullah sebab apa? Sebab gara-gara sabar menghadapi bini yang bawel. Bini yang bawelnya minta ampun. Sabar. Dia terima. Maka dengan dia ikhlas dia terima itu, ya, dia akan jadi waliullah. Jadi akhlis li rabbika. Yang pertama di coachingnya kita disuruh ikhlas kepada Allah. Ya, ikhlas apa? Dalam beramal. Semua yang kita lakukan semua tujuannya adalah ibtigha'u mardhatillah. Kita cuma cari keridhaannya Allah. Ini yang pertama. Kemudian summa surra bi ta'atin. Kemudian kita diperintahkan surra bi ta'atin. Berbahagialah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah melaksanakan satu ketaatan, tanamkan rasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya udah sholat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kemampuan saya untuk bisa berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan saya sholat di masjid. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kemampuan saya udah bisa berzikir. Nah, ini kebahagiaan ini untuk siapa? Ya. Farhahu bi ta'ati. Kebahagiaan ketika kita melaksanakan satu ketaatan linafsihi, untuk diri kita. Ya, untuk diri kita bahagianya udah cukup, alhamdulillah ya Allah. Bukan li ghairihi. Ya, bukan kita ceritakan kepada yang lain. Ya, kalau yang namanya bahagia ya buat kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih saya sehat. Engkau berikan saya kesempatan untuk bisa ibadah. Bukan kita ada orang, ente belum sholat nih, alhamdulillah nih, anak udah habis sholat jamaah. Itu mau bahlul namanya, ya. Bukan begitu. Bukan kita apa? Bukan kita ceritakan ibadah kita kepada orang lain. Dan juga kita nggak boleh punya rasa suuzon kepada orang. Misalnya kita udah rajin di sholat, kita udah rajin ke majelis taklim, lantas kita lihat ada saudara kita belum masuk majelis taklim. Itu jangan kita omongin, jangan kita caci. Kita belum tahu, bisa jadi satu saat Allah berikan dia hidayah, dia lebih mulia dari kita. Orang gimana sih, rumah dekat masjid, gua agak pernah melihat dia sembahyang sekali juga.
Terus emang kalau orang mau sembahyang kudu laporan, Pak? Ya. Gua kagak pernah lihat dia sholat. Ya, nggak boleh kita begitu. Nggak boleh kita begitu. Nggak boleh. Artinya urusan ibadah urusan kita kepada Allah. Urusan dia ibadah nggak ibadah urusan dia kepada Allah. Kalau kita untuk nasehatin, untuk mengajak itu boleh. Kalau untuk nasehatin boleh. Tapi kalau kita membicarakan masalah ibadah dia itu nggak boleh. Gua ngeliat selama gua ada di sini, gua belum pernah ngeliat dia masuk majelis taklim. Belum pernah gua ngeliat dia begini. Itu urusan dia kepada Allah. Kalau kita untuk ngajak boleh, ya kita ngajak boleh. Tapi kalau untuk menggunjing dia, ya, atau membicarakan kekurangan ibadah dia kepada orang lain, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau kita sudah membicarakan kekurangan orang lain, berarti kita ini sudah merasa lebih sempurna. Kalau kita sudah membicarakan ibadah dia, ya, artinya kekurangan ibadah dia, berarti kita sudah merasa lebih hebat dari dia. Nah itu belum tentu juga kan. Belum tentu kita ini lebih hebat dari dia. Belum tentu kita lebih sempurna dari dia. Bisa jadi orang yang kita gunjing, orang yang kita caci, kalau Allah berikan dia petunjuk, Allah berikan dia hidayah, dia bisa jadi lebih mulia dari kita. Makanya ini summa surra bi ta'atin. Kita disuruh bahagia. Suruh bahagia, alhamdulillah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, dengan sehat kita alhamdulillah bisa sholat. Dengan sehat kita bisa masuk ke majelis taklim. Dan kita harus pahami kata Syekh Nawawi Al-Bantani itu, manusia itu tergantung di saat sehatnya. Misalnya begini, ada orang pikun. Orang pikun itu kan udah nggak kena khitab, ya, udah nggak kena hitab, udah nggak kena taklid, ya, untuk melaksanakan sholat karena dia pikun. Terus gimana hukumnya? Tergantung di masa sehatnya. Kalau di masa sehatnya dia ahli ibadah, maka ketika dia pikun pun, ya, dia kan gak ibadah, tetap tercatat seperti orang ahli ibadah. Terus kalau memang dia di masa sehatnya dia gak pernah ibadah, tiba-tiba dia dikasih penyakit pikun, atau tiba-tiba dikasih penyakit stroke yang gak bisa ngapa-ngapain sampai koma, gak bisa berbuat apa-apa, gimana tuh dia? Ya, sampai terbebas daripada taklif untuk melaksanakan sholat. Nah, yang seperti ini maka dia itu tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Makanya kita itu nggak boleh kita memvonis orang. Misalnya ada orang ahli ibadah sakit, ini orang ahli ibadah sakit, kita bilang begini, itu malah lagi disiksa. Waduh, jangan. Bisa jadi itu bagian apa? Itu bisa jadi bagian ampunan dosa buat dia. Kayak ibu-ibu kan kalau lagi haid itu kan nggak boleh sholat, ya, nggak boleh baca Quran. Tapi di masa-masa sucinya dia sholatnya rajin, dia baca Qurannya rajin. Maka di masa ayamil haidnya itu dia dapat tuh bagian pahala sholat, dia dapat bagian pahala baca Qurannya, dia juga dapat. Enak banget kan ya. Makanya di saat sehatnya itu kita harus punya rasa bahagia. Bahagia apa? Bahagia ketika kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Terus wahjan bisuin, dan kita ini wajib bersedih. Wajib bersedih dengan segala macam kejahatan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Sebab tidak ada manusia yang suci kecuali para anbiya. Ya, para anbiya, para mursalin semuanya suci, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Sebab para anbiya itulah maksum, ya, terpelihara. Ya, apalagi Rasulullah. Tapi selain daripada Nabi Muhammad tidak ada yang enggak punya salah, pasti punya salah. Apalagi kayak kita gini, kayak saya. Ini kita dosa kita banyak banget, Pak. Yang sulit itu adalah kita mengakui kesalahan kita kepada Allah.
Makanya kita ini suka terbalik juga. Kita ini kalau doa, Allahumma ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, warzuqni rizqan katsiran mubarakan. Kita doanya rezeki, rezeki ya. Itu kan doa rezeki itu kita gak tinggalin itu Pak. Doa minta rezeki itu gak pernah kita tinggalin. Ya Allah rezeki saya luasin, ya Allah rezeki saya luasin. Tapi ingat ada kunci Pak di situ. Sebetulnya yang harus kita fokuskan dalam doa, wastaghfir li dzambik. Ini kuncinya itu. Kita suruh minta ampun kepada Allah. Banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan kita minta rezeki mulu, sementara minta ampunan dosa kita nggak pernah. Gimana rezeki kita mau datang? Makanya banyakin kita minta ampun aja udah sama Allah. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang datang menghadap dalam keadaan membawa dosa, minta ampun. Jadi ketika kita seorang pendosa yang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak, hatta dosa kita itu, kesalahan kita itu sebesar apa? Sebesar gunung-gunung yang ada di dunia. Sebanyak apa? Sebanyak buih yang ada di lautan. Kita datang kepada Allah, minta ampun, Allah bakal ampunin. Kenapa? Sebab innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat semua hamba. Kan yang kadang-kadang kagak mau kadang-kadang kan kita yang suka mau ngelebihin Allah. Mual bakal gua maafin sampai mati juga. Alhamdulillah. Dan Allah aja menerima taubat. Jadi kesalahan kita sebesar apapun, kalau kita datang kepada Allah, kita datang menghadap kepada Allah dengan dosa yang banyak, kita minta ampun, kita taubat dengan taubat dan nasuha, Allah terima. Allah ampuni dosa-dosa kita. Seorang pendosa yang menyesali dosa-dosanya, terus dia bertobat kepada Allah, itu lebih mulia daripada orang ahli ibadah yang tidak pernah merasa dirinya berdosa. Seorang pendosa yang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang begitu banyak dan dia menyesali akan segala dosa-dosanya, itu lebih mulia. Lebih mulia daripada orang ahli ibadah yang merasa dirinya itu tidak pernah punya dosa. Kenapa? Ketika dia merasa dirinya tidak pernah punya dosa, berarti dia udah berdosa. Ketika orang itu merasa dirinya udah gak punya dosa, berarti dia pendosa. Tapi ketika seorang pendosa yang banyak dosa datang menghadap kepada Allah dengan minta ampunan, berarti dia sadar. Dia sadar, dia istighfar kepada Allah, maka Allah ampuni. Maka wala tai'asu min rahmatillah. Jangan kita itu putus asa daripada rahmatnya Allah. Makanya kan ada syair yang kita baca tuh setiap pada sholat Jumat. Cuman udah jarang yang baca itu. Paling yang masih dibaca tuh di Nurul Huda tuh alhamdulillah masih dibaca. Sempat hilang berapa tahun, tapi sekarang alhamdulillah itu yang diajarin orang-orang tua kita dulu itu bener Pak. Bener itu nggak salah, bacanya betul. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir junubi fa innaka ghafirun jambil azimi. Ya Allah, itu dibaca 5 kali. Itu kita minta ampunan dosa. Terus ya ba'da salam kita baca apa? Kita baca Fatihah 7, baca Al-Ikhlas 7, baca Al-Falaq 7, baca An-Nas 7, baru kita doa. Itu dalilnya kuat. Jadi siapa orang yang membaca surah-surah tadi pada Jumat, maka Allah ampuni dosanya dari Jumat itu sampai ketemu Jumat depan. Terus dia baca lagi tuh, Allah ampuni dosanya dari Jumat itu sampai ketemu Jumat depan lagi. Tentunya dosa-dosa yang mana? Dosa-dosa yang kecil. Kita kan udah pengen singkat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Belum langsung doa. Mending ya doanya
yang panjang. Paling banyak kita baca ya Ghani ya Hamid ya Mu'min ya Mu'in, ya benar. Minta ampun dulu tuh yang banyak sama Allah, baru ya Ghani ya Hamid. Itu amalan-amalan yang diajarkan orang-orang tua kita tuh benar. Ya. Baca palaknya 7, An-Nas 7, Al-Ikhlas 7, Fatihah 7, baru doa, habis doa baru kita baca ilahi nasdulil firdosi ahla sampai akhirnya baca 5 kali, baru habis itu kita apa, kita ba'diyah Jumat. Masya Allah ya. Tapi sekarang kita udah jarang lihat, jarang temuin ya. Banyak masjid-masjid itu udah banyak yang apa ya, banyak yang ninggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Fatihah baca doa ya. Udah dikurang-kurangin, jangan ya, jangan kita kurang-kurangin yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita ya. Jadi yang selanjutnya itu kita disuruh banyak apa? Banyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang telah beriman, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW itu mah apa namanya, sangat senang. Nabi Muhammad itu sangat senang ketika ada seorang hambanya yang menangis ya, yang menangis minta ampun kepada Allah ya. Bahkan malaikat itu rindu ya. Ada malaikat itu yang Allah ciptakan di malam hari itu rindu dengan siapa? Rindu dengan orang-orang yang setiap malam hari itu menangis, meneteskan air mata, teringat dengan dosa. Dia meneteskan air mata, teringat dengan apa yang pernah dia lakukan ya. Nah, tanda daripada orang yang beriman itu siapa? Tanda orang yang beriman itu salah satunya mereka itu yang meneteskan air mata ketika mereka ingat dosa kepada Allah, ingat kesalahannya kepada Allah, dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah. Nah yang selanjutnya tub wa anta nadim, dan kita disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anta nadim, dan keadaanmu itu termasuk daripada orang-orang yang kembali, orang-orang yang menyesal. Menyesal dengan apa? Menyesal dengan apa yang kesalahan-kesalahan kita lakukan. Nah ini adalah syarat bahagia. Jadi syarat bahagia kita yaitu kita apa? Kita laksanakan tuh. Disuruh tobat, kita tobat. Disuruh minta ampun, kita minta ampun. Disuruh farhah, kita suruh bahagia dengan ketaatan, kita bahagia.